A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan awal malam niki kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa hadir datang ke masjid niki karena petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena dengan banyak bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat daripada beliau nanti di hari pembalasan. Di suku waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman niki sahabat Rasulullah, dia bercerita tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu nikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Ja'ani Jibril alaihi salam, telah datang kepada saya, kata Rasulullah, malaikat Jibril. Apa yang dia ucapkan? Wa qala ya Muhammad. Ongkat basen Jibril di Nabi Muhammad, ya Muhammad. Berarti dia khusus diki oleh Nabi Muhammad tiba. Kedatangannya untuk mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, hai Muhammad, la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malaik. Sai baca selawat tiba oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sab'una alfa malaik. 70.000 malaikat bersolawat tiba dengan baca selawat untuk Nabi Muhammad. Ini kelebihan kita pada hadir di masjid niki. Pertama, kita dapat melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, kita dapat bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 70.000 malaikat berselawat. Jadi dalam selawat malaikat artinya berdoa, doaan kita angkat tebang rahmat isi Allah Subhanahu wa taala. 70.000 malaikat doaan kita dengan sebab kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demen kata doaan si malaikat 70.000 malaikat apa dari empat man shollat alaihil malaikat, sai selawatin bacaan selawat isi malaikat sekali doang, karena min ahlil jannah, orang itu termasuk daripada ahli surga. Jadi pertama surga, teman-teman lihat taman surga, bacalah selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua, datang ke masjid niki kita dapat melakukan sholat secara berjamaah. Dalam suku hadis Rasulullah, at-takbiratul ula yudraku bihal mu'min ma'al imami khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin.
Saya mau hadiri sholat berjamaah, kok mau takbir barang kaca imam, takbiratul ihram barang kaca imam, lebih bagus sholat itu daripada 1000 kali terlalu berhaji, 1000 kali terlalu umroh. Berarti alangkah baiknya kita selalu melakukan sholat berjamaah. Dek aruan dan tetap dek nyebok dari. Nah, ini kelebihan kita melakukan sholat berjamaah dan manfaat kita hadir ke masjid untuk menghadiri majelis taklim dan dapat melakukan sholat berjamaah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Namun hidup lepas dunia, dek narak mele pada susah, dek narak pada mele rugi, selaku ke mele bahagia, selaku kepada mele hidup untung, hidup bahagia, hidup senang. Nah, dek narak dah mele susah. Lagu padahal les sebut firman Allah berkejelasan wal asri, demi masa innal insana lafi khusri, selalu manusia sesungguhnya semua manusia ini dalam keadaan rugi. Nah, lamun tendek mele rugi bentang dapat tendek rugi hidup di dunia illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi entang potendek rugi hidup di dunia, potendek susah hidup di dunia datang akhirat, kita melaksanakan pekerjaan illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi, orang yang beruntung ialah orang yang beriman. Jadi kita perkukuh iman, kita kuatkan iman, kita teguhkan iman. Iman kita lurus, tidak berbelok, tidak bengkok, tidak terganggu oleh apapun dan oleh siapapun yang mengajak kita untuk mendangkalkan iman. Jadi iman kita harus kukuh, kuat. Jadi dek goyah-goyah iman siapapun, dek lapuk karena si ngonek hidup di dunia punya lapuk iman, atau si nyakit hidup di dunia melen berubah kepercayaan. Jadi apapun yang kita hadapi berembe-rembe hidup, kuatkan iman. Ia berjari dengan rugi orang yang beruntung. Jadi yang pertama, orang yang beruntung itu ialah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Bedaranin beriman. Jadi imanmu, kata Rasulullah, di suatu waktu ada datang seorang laki-laki, kata sahabat yang bernama khalifah yang kedua, namanya Umar ibn Khattab. Setelah Rasulullah meninggal dunia, lalu menjadi pemimpin umat Islam lain. Dengan meninggal dunia, kepimpin umat Islam isi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua Umar ibn Khattab. Nah, Umar ibn Khattab ini nyampean di suatu waktu datang seorang laki-laki pakaian putih, bulu bidang ganti. Dek dengan kenal saya manusia sani ditembe oleh datang dan tidak ada bekas perjalanan jauh. Namun lama jauh ini kiru-kiru don sebab lelah. Lagu ini dek dengan berjalan jauh datang. Demen datang Rasulullah pun pada pekimpung jejengku. Terus berjauh ke impung Rasulullah berhadapan. Saya ini. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Mal imanu. Bisa aranin dengan beriman. Iman al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sadaqtahuni. Malaikat berketuan untuk Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi minallah. Iya bahasa Rasulullah. Iman ialah antuk minu billah, antuk mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, adanya Allah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi. Kita ucapkan, katakan asyhadu an la ilaha illallah, dan kita benarkan bahwa Allah itu ada, dialah yang patut kita sembah. Itu jawaban Rasulullah. Sampai terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sadaqta. Nah, bingung sahabat. Dia berketuan, dia mengenal saya ini. Lalu berketuan mal Islam, syarat Islam, al Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Harus berketuan biaran Islam ni. Terjawab si Rasul, sadaqta, segen bengak sahabat, dia berketuan, dia membenarkan dengan kembali datang. Nah, setelah dia sampai pertanyaan yang terakhir, ketuanan tentang hari kiamat, ingin berketuan tentang hari kiamat. Lalu orang yang bertanya, Rasulullah menjawab, saya berketuan, dia lebih kenal dengan Rasulullah. Dia memang boleh tahu kisah baru bahasa Rasulullah. Karena Rasul dan Allah yang Maha Tahu. Dijawab, dialah Jibril datang mengajar kamu tentang iman dan Islam. Jadi iman dan agama Islam yang didatangkan oleh Nabi Muhammad ialah lihidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, wali sa'adatihim, dan juga untuk membawa kepada kebahagiaan. Ya, tujuan Islam ini tidak tenganjok bawon dunia ke ajaran isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ruan pegawaian sebagai pegawai sangat mendatangkan kebahagiaan wa amilus. Setelah yang pertama illal ladzina aman, orang yang bahagia itu ialah orang yang beriman. Yang kedua, pegawaian mendatangkan kebahagiaan lik tersusah diterugi, yaitu wa amilus sholihati, pegawaian bagus, pekerjaan yang baik itulah yang kita lakukan. Itu amal soleh. Berun amal soleh. Nah, yasin para ibu di rumah dia banyak pekerjaan. Selain kami bahkan ada pekerjaan juga dia ikut berusaha. Podarasin belanja nih, belanja rumah tangga, belanja anak. Nah, di samping itu karena kita sebagai istri wajib taat kepada suami. Saya ingatkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dengan mahmenu menjadi pemimpin senina keluarga. Nah, ruan pegawaian telah balik, hanya terperintah semama untuk kepada mupuk itu sejak. Nah, jadi lelah doang. Arah upah selain tebeng senang isi seni semama, juga kita mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pegawaian amal soleh. Apa bahasa Rasulullah? Idza ghasalatil mar'atu thiyabu zawjiha, lamun pokokan semama, pokokan tangkong pakaian kereng tangkong semama, zawjiha kataballahu laha, tertulisan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hasanatin, 1000 kebagusan. Mola sekedar temu para anak cara nani, mola temu para mesin cuci sinu, tetap bayar isi alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfai khati'atin, kedua upah keampunin dosa salah, 2000 salah yang tampunin si Allah dengan sebab kita mencuci pakaian suami.
pakaian itu, pakaian semalam, pakaian anak suci, maka itu mendatangkan pahala besar. 1000 kebagusan, 2000 kesalahan terampuni, terhapus di Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita mencuci pakaian suami. Yang ketiga, wa istaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Sak ketelu upak nyopok pakaian semamet ngendeng ampun selaput searah kena isi jeluh. Kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Lolon kayu, pakaian sak jeluk terbaru. Apapun bentuk tanah itu pun juga memohonkan ampun tiba lek papu nina sak sopo antakon papu mamu. Alangkah besar pahalanya. Jadi dedek mentuk-mentuk anu dedek disuruh ngopo kita pakaian serius pakaian suami, maka tanpa disuruh kita sudah mengambil dan untuk mencucinya. Alhamdulillah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ampunan 1000, 2000 dosa terampuni, tebeng 1000 kebagusan. Melihat kira-kira mau 1000 kebagusan dan 2000 melihat, maka lakukanlah mencuci pakaian suami. Alhamdulillah. Terus tendengan tamu nendak isi selapu sak kena tersinari isi jeluk. Milu nendengan itu ampun tampunin dosa salah baru buat terjadi 2000 dosa dan ampun malik dan telah ende. Isi makhluk Allah sak kena isi sinar matahari. Nah, sak terakhir perumbun wa rufi'at laha al-darajat, terangkat derajat 1000 derajat itu kemuliaan. Jadi tidak terhina dengan sebab mencuci pakaian suami, kita akan menjadi mulia, terangkat derajat Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 derajat, terangkat kelebihan, terangkat kemuliaan. Sak ketelu kelebihan cara berhidup untuk tidak menjadi orang yang susah, tidak menjadi orang yang rugi. Ketelu dan ialah memberi nasihat, saling peringat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling peringat tentang tegawe kebenaran. Daid lamun daid musibah saling pesan kena sabar semadon. Jadi itu manfaat lamun buat saling pesan untuk mengerjakan kebaikan dan berpesan untuk tidak untuk bersabar. Jadi ajakan kita selalu untuk kebaikan, tidak batu berpesan ya diri tegawe mumpuk ni panas suruh kepada diri. Nah, itu mendatangkan suatu yang namanya berpesan untuk atau memberi nasihat untuk yang tidak baik. Berarti lamun tegawe yang berlawanan dengan berpesan dengan kebenaran dan kesabaran, lain sih tidak batur, tidak lalu ente betul bekerja ente panas di diri tegawe oleh bali don temian ini. Itu pekerjaan yang berlawanan, maka dia akan berbalik, bukan mendapatkan alfa hasanatin, bahkan dia alfa hatiatin. Sehingga lamun lalu bekerja berharum-harum, berpakaian bagus, terus terbegincu, berpupur, walaupun tetap izinan isi semamen subul balik, semamen dia reda, lalu dia aneh teman-teman. Bahkan suaminya itu akan mendapatkan dibuatkan rumah gedung di dalam neraka. Di tepian gedung di surga, neraka tahu tepian. Nah, jadi
kita harus meninggalkan setelah sering dalam perdaya. Jadi kita kata di dalam suku Ibrahim ada telu dan kanggo sugul nina ataupun mama, apalagi sama dia boleh keluar untuk mencari nafkah penghidupan saja keluar dari sang hidup. Dan yang kedua, kita harus memberi kesempatan untuk kita berpikir tentang adanya Allah, apa dan pegawaian saya tegawe, apa saya terjadi, insya Allah ini adalah menjadi bahan pemikiran kita untuk menambah iman tajak desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama seperti ini. Nah, sebalik baru kan itu pegawai yang terbaik, pekerjaan amal soleh ialah kita mencucikan suami. Lagu kebalik pegawai biasa. Baru ngonek kalau timbe itu bagus, tenar baik, kita pegawai yang bagus, sudah lalu gelin, bandel anu kedua, bandel gelin atau tidak pernah mendatangkan. Jadi sakitlah perasaan suami dengan sebab kita mengatakan yang kurang baik, maka orang ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia banyak berusaha, berikhtiar untuk kehidupan balik, maka itu tertolak dengan sebab menyakiti semangat atau karena Yesus jadi dengan ini pun jauh-jauh luwe ada benda jauh untuk paling semangat. Dia boleh dapat apa sih namanya telur bang berduit. Ia muni les mama. Nah, ongkat sandi kata yang seperti ini menyakiti perasaan suami. Apa banyak misalnya luwih jauh. Marah beli gunung Seraya, beli gunung emas jauh ke Semamun. Tuh iya sih jauhan mau. Tuh menyakiti si ongkat. Bukan akan membawa kebahagiaan kepada suami, bahkan itu menyakiti. Nah, lamun sakitin perasaan semangat, apapun usaha kita, termasuk ibadah, diterima si Allah. Jadi kita usahakan dengan suami istri berkata-kata, berucap sak menyenangkan. Jadi almar'atul khairun nisa, sebagus-bagus manusia bersenina, sebagus-bagus senina ialah idza nazarta lamun tegita saratka, lamun teengat sebang wajah senina saratka mendatangkan kesenangan. Itulah orang yang baik. Idza nazarta saratka, lamun teengat senang karena sering kemos manis kita. Idza amarta atau atka, lamun tetap perintah semamun tebesuruh sayang di anda kopi ya di anda kopi unin bote kemos jauhan kopi segala. Alhamdulillah itu termasuk yang menandakan bahwa almar'atu sholihah, Bapak Nina sak soleh. Nah, dari nindi dia mencuru kebagus songkat yang menen padahal kepeston kayaknya iya di terung dia begitu datang temui terus mulai enggak denger awas baik disuruh isi minyak lain masih zaman dengan berdiri si dile cokok bis minyak ada yang minyak dile dia bis
nih minyak nun ke terus. Saya nggak temuin toko lolik baru datang Isa sampai subuh. Bahkan di Menwa Hulit nyubuh Malik datang dengan alasan sandal kekemandian nunin. Datang Malik di Menwa nggak nyubuh. Jadi kan pas uninen gedek dengan lakuin minyak kedile gue cemuh bet minyak tingkles kereng mungkin nih minyakin. Nah itulah, jadi kita sebagai istri mudah-mudahan kita bisa berbaik terhadap suami. Idza nazarta saraka, idza amarta ata'atka. Lamun teengat senang karena dia manis. Dakan-dakan bidang lagu senyum manis. Dadakan bidang lagu kembali jaga dakan-dakan bidang ya doi manis doang. Karena senyum, karena juga sebang dek jirang nyembang. Terus dia minta disuruh baru sekedar disuruh minyak kopi cemoh lalu piak karena suami itu ada tamunya maka dibuatkanlah untuk suami dan untuk tamu. Nah yang ketiga, lamun nesugul semame tetap menjaga kehormatan diri. Jadi dek lalu aku mencari bahasa nane. Seandainya taat selama kenapa? Selingkuh kan? Nah, lakor. Jadi demen itu semangat, encong bersolek macam tak. Nah, lalu dia pergi tanpa seizin suami. Baru dia izin doa si semama itu tidak baik. Lamun apalagi dek izin. Bahkan di suatu waktu ada para sahabat yang mau pergi berperang, dia menjak lampak lalu perang, dendek sugul laut, namun kendek manulik. Nah, peperangan berjalan sampai berhari-hari, dek bani lalu sugul pun datang utusan oleh Balen Ina, bibi, misalnya masin bibi, satu dia sakit keras mungkin ya berbeda dengan tonde dan bani subur dan bani lalu jamu amat sakit dan bani lalu inak bisa inak sakit dan bani subur karena pesan suami. Lalu ketuan khusus dengan mari ketuan Rasulullah, ya Rasulullah, seorang wanita ini tepesan yang si semama dedek subuh lagu dedek manulek perang lagu nane amaknya sakit keras. Nanti kita bilang si Rasulullah dia lebih baik taat kepada suami karena yang menjadi pemimpin kalau dia sudah menikah maka suaminya lah yang menjadi pimpinan utama. Ia tetap wajib taat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Malik dengan jeluk kedua datang utusan balik. Bibi papuk bilina aneh mau dia ule dia ke bani sampai ibunya bapaknya meninggal dunia, ibunya atau bapaknya yang meninggal dunia, dia tidak berani keluar dari rumah karena taat kepada suaminya. Nah, demen meninggal dunia bercerita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sebab dia taat kepada suami, dosa bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan soal taat kepada suami, maka si mayit bapak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perkataan yang namanya amal soleh. Yang kedua, namanya amal soleh. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih
innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitab, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah dimaksud Al-Qur'an. Wa aqamus sholata, nah rasa baru aqamus sholata, mendirikan sembahyang, tegawe sembahyang salima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, diawali lamun ngajak sembahyang kita berwudu dengan wudu yang sempurna. Nah, apa upah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan pegawai yang sangat kedua wa anfaqu mimma razaqnahum, dia membelanjakan harta, benda, uang, apapun namanya, hasil itu kebelanjaan untuk kebaikan. Misal kadung dikede untuk beg anak jari semeton, ina amat, itu memberi nafkah dari benda yang daripada harta yang kami berikan. Itu bersedekah sebagus-bagus, ndak kede dia milih bersedekah. Lede sawah embes-embes, itu bersedekah. Atau pundi wah luas, itu bengina, beng amat, beng semeton. Bahkan ini akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Dari kawin dekatnya keluar lede busuk di kawin, sehingga ada suatu saat pada suruh jauh benda sehingga arah acara pada jauh bersedekah, arah jauh lede sekarang, jauh pundi busuk sekarang arah jauh, pupak sekarang jauh. Nah, ini dengan jauh suruh tamu di satu ruangan jauh apa saya bandel dari sedekah pun suruh keluar dari rumah saya jauh pupak keluar. Dengan saya jauh dende busuk jadi dende busuk keluar. Apakah kita nanti di akhirat mau makan yang seperti itu? Maka kalau kita tidak mau makan yang busuk, yang tidak pantas, karena manusia ini diberikan rezeki yang baik. Tebeng rezeki paling bagus, tebeng kalau dari manusia, makhluk lain, acong tebeng tolak, bahkan itu bekas manusia. Namun manusia sangat bagus tebeng. Nah, apa upah dengan secara sirrawalania, dengan secara pedas-pedas ataupun dengan secara sembunyi tanpa bersedekah? Karena niat yarjuna tijaratan lan tabura, mengharapkan usahanya dagang, bertani, lalu jadi tukang, lan tabura tidak bangkrut, berarti tetap bayar, namun lalu pegawai tetap terbayar si bos, namun lalu berusaha tetap terobati, lalu terlambat dan tetap selamat. Liwafiyahum ujurahum, maka orang ini akan disempurnakan pahalanya. Wa yazidahum min fadl, dan Allah menambahkan rezekinya kepada orang itu. Innahu ghafurun syakur, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya pekerjaan pengajian malam ini ialah kita mencari bahagia. Untuk mendapatkan bahagia itu adalah pertama dengan iman dan beramal soleh, dan saling pesan, saling nasihatin, kance batur, kance semeton, kance siapapun untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini intinya kita harus beramal saleh. Permintaan amal saleh masa baru, buat penjelasan dulu. Maka karena waktu sudah tiba waktu isya, maka kita akhiri pertemuan malam ini dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa